pagi semuanya. Selamat pagi. Yang saya hormati Bu Wahyu selaku Kepala Sekolah SDK Karitas 5 Surabaya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Guru beserta karyawan SDK Karitas 5 Surabaya. Semangat pagi. Semangat pagi, Karitas 5 paling oke, asik-asik, yes. Kurang semangat ya. Coba kita bisa berdiri sebentar, saya minta untuk berdiri sebentar ya. Biar lebih semangat. Oke. Semangat pagi. Semangat pagi, Karitas 5 paling oke, asik-asik, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita. Baik, terima kasih, bisa duduk kembali. Ya, meskipun kita melaksanakan acara ini pagi-pagi, kita harus tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Baik, kita pada pagi hari ini akan melaksanakan diseminasi Kombel PMM Kecamatan Tandes pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024. Adapun susunan acara kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama doa pembuka, yang kedua ice breaking, yang ketiga pengantar dari kepala sekolah, yang keempat yaitu materi atau diseminasi Kombel PMM. Baik, untuk acara pertama yaitu pembukaan atau doa yang akan dipimpin oleh Pak Aris. Kepada Pak Aris, saya persilakan. Kita mengajak Bapak Ibu berdiri, kita serahkan hati kita berdoa. Mari kita memulainya dengan menyanyikan lagu Indah Rencana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sungguh baik dan menyertai kami dalam setiap perjalanan kami. Kami percaya bahwa apa yang kami alami, apa yang kami lalui merupakan berkat ciptaan sendiri. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami hendak bersama
kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa menyertai kami, agar apa yang kami bicarakan boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami, terutama di SPK Caritas 5, sehingga semakin hari sekolah ini semakin baik dalam mendidik anak-anak, sehingga menghasilkan anak-anak bangsa yang berkualitas, yang memiliki akal yang baik dan berkarakter yang baik. Akhirnya ya Tuhan, doa ini kami sampaikan lewat perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Maria, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Yohanes Gabriel, Doakanlah kami. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada Pak Aris. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Masih semangat ya? Masih. Wah, ternyata semangatnya kurang ya. Belum 100%. Kita coba tes semangat. Bisa ya? Oke. Siap. Oke, untuk acara kedua yaitu ice breaking yang akan dipimpin oleh Bu Asda. Pada Bu Asda, saya persilakan. Sudah siap ya Bapak Ibu? Siap. Sudah siap Bapak Ibu? Aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arape, arape, guli 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 ram sam sam. Arape, arape, guli 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 ram sam sam. Agak cepat ya Bapak Ibu. Siap-siap. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arape, arape, guli 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 ram sam sam. Arape, arape, guli 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 ram sam sam. Ini lumayan cepat. Siap-siap. Sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam. Arape, arape, guli 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 ram sam sam. Arape, arape, guli 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 ram sam sam. Ini sangat cepat, sangat cepat. Siap-siap. Aram sam, aram sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam, aram sam, guli 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 ram sam sam. Arape, arape, guli 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 ram sam sam. Arape, arape, guli 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 ram sam sam. Terakhir, paling cepat. Aram sam, aram sam, guli 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 ram sam sam. Aram sam, aram sam, guli 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 ram sam sam. Arape, arape, guli 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 ram sam sam. Arape, arape, guli 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 ram sam sam. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Bu Asda. Bapak Ibu bisa duduk kembali. Sudah lumayan panas ya? Lebih panas. Baik, kita masuk ke acara berikutnya yaitu pengantar oleh kepala sekolah kepada Bu Wahyu Retnaningrum. Saya persilakan. Terima kasih Bu Bunda. Bapak Ibu selamat pagi semuanya. Pagi. Puji syukur pada hari ini kita bisa bertemu lagi. Pada hari ini kita menginjak diri, mulai membicarakan, mengawali rencana-rencana kita di tahun 2024-2025. Nah, secara khusus acara ini agenda untuk desiminasi Kombel ini memang sengaja untuk kita laksanakan sesuai dengan tuntutan dinas ya. Kecamatan Tegasari kemarin sudah mengadakan pembinaan ya khusus untuk Kombel, ketua Kombel dari masing-masing sekolah dan juga ketua untuk KKG, tetapi yang disoroti adalah tentang Kombel. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa sekarang ini PNM sudah sangat
pelaksanaan kita menyadari sepenuhnya bahwa kita kurang berlari. Nah, inilah yang diinginkan oleh dinas. Semuanya bertujuan satu, yaitu untuk meningkatkan kinerja kita sebagai guru, supaya kita juga mengerti dan memahami tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas belajar anak didik kita. Jadi kualitas yang harus ditingkatkan itu kualitas kita sebagai pendidik, dan juga bagaimana kalau meningkatkan kualitas siswa nanti. Nah, kita akan bersinergi bersama. Nanti panjang lebar akan dikupas oleh Pak Petrus, karena beliau yang hadir dalam pembinaan di Kecamatan Tambes pada waktu itu sekitar tanggal 1-2 ya Pak ya, 1-2 Juni kemarin Bapak Ibu mungkin pastikan. Begitu saja dari saya. Jadi semoga ini bisa menjadi wacana baru untuk kita, supaya kita juga bersama-sama satu teman yang lain, baik guru bidang maupun guru kelas, itu saling mendukung, support, yang mampu bisa saling memberikan ini untuk praktek baik di dalam pembeli. Apapun nanti kita akan dengarkan bersama. Semangat untuk kita semuanya melangkah memajukan SDK Karitas 5. Karitas 5 paling oke. Asik-asik, yes. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Ayu. Untuk acara berikutnya yaitu diseminasi Kombel PMM Kecamatan Tandes yang akan disampaikan oleh Bapak Petrus Sumardianto. Pada Bapak Petrus saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rila yang membawakan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, kita mengucapkan syukur kita dapat berkumpul kembali untuk memulai mengawali kegiatan. Terhormat Ibu Ayu PB selaku kepala sekolah, dan teman-teman, Bapak Ibu guru semua, kita akan mengawali dengan niat yang baru. Ya. Semoga apa yang kita saksikan tadi bersama-sama, kita alami bersama-sama, itu merupakan awal yang bagus ya, untuk membuat anak-anak merasa nyaman di sekolah kita. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan, kebetulan pada saat itu adalah saya yang diutus untuk menghadiri ini. Jadi saya ini hanya menyampaikan saja. Kalau mungkin nanti ada kekurangan, mungkin ada teman-teman yang lebih tahu bisa menyampaikan. Yang pertama yaitu untuk pembentukan kombel di sekolah kita. Mungkin saya juga baru dengar saat ini tentang kombel. Ini bukan hanya di kota Surabaya saja, tetapi ini di seluruh Indonesia. Karena hubungannya dengan kurikulum kita ya, yang sudah mulai dilaksanakan pada tahun kemarin, dan kalau tidak salah tahun ini sudah semua itu harus melaksanakan kurikulum tingkat kelas 1 sampai dengan kelas 6. Komunitas belajar yang pertama ini adalah kombel dalam sekolah. Kombel dalam sekolah ini dari ini sekolah kita ya contohnya. Lalu kombel antar kecamatan. Kombel antar kecamatan itu kemarin ya saya ikuti dari satu kecamatan, dari berbagai sekolah ya, lalu diberikan pengarahan oleh pengawas sekolah. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah kombel daring. Nah, kombel daring ini adalah kombel yang diikuti dari berbagai sekolah dari seluruh Indonesia. Ini terdapat pada PMM. Nah, sekarang yang akan kita laksanakan adalah tentang kombel dalam sekolah yang akan kita awali sekarang ini. Ini mohon maaf karena saya tulisannya tidak jelas ini.
bisa baca walaupun saya nggak bisa baca. Yang pertama yaitu mengenai dalam sekolah itu pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik itu siapa? Pendidik kita semua. Kemudian tenaga kependidikan itu bisa tata usaha, ya. Kemudian PP yang mendukung di sekolah kita ini, itu juga satuan pengamanan, itu juga tenaga pendidikan. Ya, sebelumnya adalah merupakan sistem, ya, sistem yang berada di sekolah ini saling berkolaborasi. Kemudian yang berikutnya pembelajaran sekolah ini pendidik dan tenaga pendidikan antar satuan pendidikan di daerah, ya, bisa satu kecamatan, bisa dalam satu kota, dan seterusnya. Kemudian yang perlu kita ketahui yaitu apa itu komunitas belajar. Komunitas belajar artinya sekelompok pendidik dan tenaga pendidikan atau PTK yang belajar bersama dan berkolaborasi secara rutin dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid berlandaskan pada 3 ide besar dan 5 dimensi yang menjadi pijakan dalam menjalankan seluruh prosesnya di dalam sebuah siklus untuk perbaikan yang berkelanjutan. Jadi kalau kita lihat di sini, pada intinya itu adalah pembentukan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran ini, tentu nanti ya, hasil dari pembelajaran siswa ini pasti akan lebih baik. Ya, untuk itu kita harus bersama-sama. Ya, bersama-sama itu artinya kita saling membantu. Ya, contohnya tadi UASDA. Ya, UASDA ini mungkin pintar dalam memberikan SPP yang selama ini jarang kita dengar di sekolah kelas. Ini nanti akan kita awali tahun ini, ya, dengan kegiatan tahun ini masing-masing guru yang mempunyai kemampuan untuk memberikan SPP ini kita latihkan bersama-sama sehingga nanti kita semua para guru itu bisa mempraktekkan di dalam kelas. Kita tidak perlu malu. Ada yang kaku dan sebagainya, ya memang. Tapi kalau nanti sudah terbiasa, semuanya akan bisa. Nah, selanjutnya 3 ide dasar itu apa? Yang mendasari pembentukan Kombrel. Jadi ada 3 ide dasar. Yang pertama adalah fokus pada pembelajaran. Lalu yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Dan yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran murid. Yang pertama, fokus pada pembelajaran. Kita sebagai tenaga pendidik, pada zaman sekarang ini berbeda dengan pada puluhan tahun yang lalu. Misalkan zaman dulu, ya, mungkin sekitar berapa tahun yang lalu, kebanyakan guru itu hanya duduk di meja. Kemudian ya, materinya hanya ceramah dan penugasan. Sehingga kita dituntut untuk mengembangkan. Ya. Jadi kita bergerak fokus atau intinya hanya pada kegiatan pembelajaran saja, tidak di luar kegiatan pembelajaran.
Lalu yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Anak-anak di sekolah kita ini kelas 1 sampai dengan kelas 6 ya, ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Dan kelas 1 ya sudah tanggung jawabnya kelas 1. Kelas 2 ada terjadi sesuatu, itu guru kelas 2 mana? Sini. Itu loh muridmu loh. Guru kelas 3 atau murid kelas 3 ada masalah, panggil dulu. Memang tanggung jawab itu ada pada wali kelas. Tapi kita sebagai rekan guru, kita mempunyai tanggung jawab terhadap ya seluruh pendidik yang ada di sekolah ini. Jadi jangan hanya murid saya saja misalkan atau murid Umay saja yang menjadi tanggung jawab. Itu dalam hal perilaku misalnya, tetapi juga dalam pendidikan, dalam pengetahuan itu juga tidak ada salahnya kita juga memberikan masukan terhadap teman-teman kita, karena bagaimanapun anak-anak itu belajarnya kan tingkat kelas 1 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 3. Nah, guru kelas 1 ini bisa memberikan informasi terhadap guru kelas 2. Murid si A ini dulu ya ketika saya pegang itu cara belajarnya ini seperti ini. Misalkan tidak bisa dikasari, tidak bisa dibuli, tidak bisa dibuli. Nah, informasi ini akan mempercepat guru yang berikutnya untuk menangani anak-anak tersebut. Jadi sekali lagi bahwa seluruh siswa, seluruh peserta didik di SDK Kalitas 5 ini adalah menjadi tanggung jawab kita semua. Ya, di sini jelas tanggung jawab kolektif itu tanggung jawab kita bersama. Lalu yang ketiga, berorientasi pada hasil pembelajaran. Jadi dengan meningkatkan kualitas pembelajaran itu nanti diharapkan anak-anak ini hasil pembelajaran yang berupa nilai rapor itu nanti akan meningkat. Nah, kalau dibandingkan dengan negara lain, Indonesia itu masih di bawah kualitas pendidikan yang dihasilkan. Kemudian untuk berikutnya, jadi 3 ide dasar inilah yang menjadi dasar untuk diadakannya Ombel. Saya ulangi, yang pertama yaitu fokus pada pembelajaran. Ini diharapkan apa yang kita harapkan murid pelajari. Kebanyakan yaitu kalau yang dipelajari adalah berupa ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua, bagaimana kita tahu bahwa murid sudah belajar hal tersebut? Kita tahu atau tidak kalau seandainya anak itu belajar atau tidak? Tahu tidak? Yang kita alami selama ini, apakah kita tahu? Kita maksudnya misalkan 20 ya, itu tidak pernah belajar, itu tidak pernah belajar. Apa tidak pernah? Tahu ya. Nah, bagaimana cara mengetahui? Tanya jawab. Selain tanya jawab, apalagi dari hasil asesmen atau ulangan-ulangan. Ya, namanya anak-anak itu biasanya masih menjawab secara jujur. Kemarin belajar apa tidak? Tidak. Diajak mama ke sana, diajak orang tua ke sana. Ya, alasannya memang macam-macam. Tetapi
ada yang memang anak itu sangat jarang belajar, sehingga dari hasil ulangannya atau penilaian-penilaiannya itu sangat-sangat jauh. Bahkan sudah kita laksanakan dengan cara remedi berkali-kali masih tetap saja. Ya, sebenarnya ya anak-anak bodoh itu tidak ada. Yang ada itu hanya karena malas. Nah, tugas kita bagaimana untuk supaya anak-anak ini membangkitkan semangat untuk belajar. Tentu saja kita sebagai guru itu banyak sekali cara-caranya. Misalkan anak-anak yang malas itu dipanggil. Kemudian ketika dia melakukan hal-hal yang baik, kita berikan pujian. Jangan menganggap bahwa anak, wah itu anak tidak bisa. Bagaimana anak tersebut akan mempunyai semangat untuk belajar. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tahu tadi sudah ya. Yang ketiga, bagaimana respon kita jika ada murid yang tidak belajar. Ada yang langsung merespon, bentak dimarahin. Pasti semua mengalami ketika dapat nilainya kurang. Nah, kita akan mencoba memperbarui hal-hal yang kita lakukan mungkin dianggap hal yang negatif, supaya nanti anak-anak yang tidak belajar ini mempunyai semangat untuk belajar. Nah, kalau temannya tahu bagaimana caranya, mungkin bisa disampaikan ke teman yang lain. Memang karakter anak itu berbeda, tidak semuanya sama. Sehingga maka dibutuhkan pembelinya apa, yaitu kita saling berkolaborasi, saling menyampaikan sesuatu terhadap teman-teman ya, untuk membangkitkan semangat, motivasi atau memperbaiki cara-cara belajar anak. Lalu yang keempat yaitu bagaimana kita akan memperkaya untuk murid yang sudah mahir. Nah, ini yang di sekolah kita ini belum terlaksana, kalau tidak salah mulai dengan siapa itu ya, dengan melakukan pembinaan pada hari Sabtu itu karena akan mengikuti lomba. Jadi diharapkan kita itu mewadahi kalau anak-anak yang sudah pintar dan sebagainya, ini kan di sekolah ya, di kelas ya, ini pasti saya yakin kita tidak melaksanakan dengan anak-anak yang sudah mahir. Karena apa ya, memang karena kita kadang kesulitan perhatikan anak yang lain. Nanti yang pintar ini sudah selesai, lalu dia punya waktu banyak tidak melakukan apa-apa karena memang dia sudah mungkin nanti ya mulai awal tahun ini supaya tidak istilahnya itu hanya hangat-hangat dilaksanakan awal-awal, tidak secara kelanjutan kita berikan pada bagaimana anak-anak yang memang sudah mahir, sudah pintar dan sebagainya. Ini harus diberikan yang lebih. Supaya apa? Ya supaya nanti anak ini jelas akan semakin bersemangat. Nah mungkin dengan perhatikan ini memang ada ya, wah nanti orang tuanya masih pintar-pintar lah ini ya, kurang-kurang bagaimana? Nah ya kurang-kurang kita juga harus memadai. Di sekolah lain itu memang ada itu untuk mengikuti tambahan pelajaran. Nah, kita bagaimana mau bergerak untuk tahun ini untuk meningkatkan kualitas sekolah kita, ya, sekaligus untuk menarik perhatian para orang tua. Ya kalau memang kita benar-benar merawat anak ini semuanya, ya baik yang kurang maupun yang lebih, saya yakin kita tidak perlu lari ke sana kemari untuk mencari murid. Orang tua sudah dengan sendirinya akan saling menyampaikan kepada semua. Sekolah berkualitas itu
bagus, gurunya ramah, gurunya menyenangkan, anak-anaknya semua memperhatikan. Oke, kita ya. Tadi itu yang di kelas ya. Ya, kelas. Biasanya itu di kelas itu anak-anak yang sudah yang mahir Ya. sudah selesai kan. Ah. Nah, kita berikan beberapa soal lagi satu. Dan kalau sudah selesai itu biasanya kita masih jawab. Jadi membimbing temannya yang kurang kita pilih. Boleh, menjadi tutor ya. Ya, itu semakin membanggakan anak. Itu memang pernah saya praktekkan di kelas 6, sama yang pintar-pintar itu. Dia akhirnya rajin keliling. Ya, karena kita mungkin juga kurang telaten. Nah, teman-temannya itu ditelaten dan penerimaan anak itu mungkin juga berbeda. Kita yang menyampaikan sulit untuk menerima, tetapi ketika temannya sendiri yang menyampaikan, dia lebih tepat bisa menerima. Karena kadang mungkin temannya akan marah itu. Tapi kalau kita kadang-kadang secara tidak sengaja ya karena kurang sabar kita lalu mengeluarkan kata-kata yang tidak membangkitkan semangat, tetapi malah menurunkan semangat anak belajar, sehingga anak itu minder lalu menjadi aku sekali semeni besok gak sekolah. Nah, ini rasa ketakutan anak itu terjadi ada dengan alasan pagi hari aku gak sekolah mah sakit perut, setiap mau berangkat sekolah sakit perut, ini ada apa? Jadi maka dari itu mari kita bersama-sama untuk merubah, ya niat merubah. Bukan berarti kita sabar perut tidak, tapi kita punya berbagai cara. Istilahnya kalau dalam pewayangan itu dalang itu tidak kurang akor. Kalau main lapannya banyak, ceritanya banyak. Mau diminta cerita apa saja bisa. Ya harapannya kita juga seperti itu. Untuk berikutnya yaitu ide besar yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Kolaborasi untuk menciptakan pemahaman bersama, ya. Nah, kita semua harus mempunyai pemahaman yang sama. Sekolah kita ini mau dibawa ke mana? Jangan sampai dari sekian guru ini mempunyai pemahaman yang berbeda-beda. Si A mau dibawa ke sana, si B mau dibawa ke sana, si C mau dibawa ke sana. Nah, nanti kita mencoba ya menemukan sesuatu tujuan yang jelas bahwa SDK kita 5 ini ke depannya mau dibawa kemana. Yang hanya sekolah, kalau itu lembaga itu punya tujuan yang jelas. Arahnya ke sana. Kalau arahnya ke sana ya sudah, si A, si B dan seterusnya aja terus ke sana. Jangan mengikuti kemauan sendiri. Kalau sudah pemahamannya sama, lalu ada yang melenceng, ya ini pasti nanti akan membuat kondisi tidak harmonis, tidak stabil, ya. Akhirnya mengikuti kemauan. Lalu yang kedua, kolaborasi dengan memiliki kesadaran bahwa proses pembelajaran dan keberhasilan seorang murid merupakan tanggung jawab bagi semua PTK. Sudah saya sampaikan ya. Jadi bukan hanya tanggung jawab guru kelas, tapi juga semua guru, baik di dalam perilaku, baik di dalam pengetahuan, itu bisa saling memberikan informasi. Karena apalagi kita dengan kelas baru ini kadang-kadang kita berikan informasi dan tidak tahu bagaimana dengan anak-anak yang baru. Maka dari itu mungkin guru yang di atas tanya guru sebelumnya, jadi seperti itu. Kemudian yang
diciptakan untuk menghadirkan suasana belajar bersama yang di dalamnya ada rasa saling bergantung satu sama lain. Sekali lagi, ini masih hampir sama ya, kolaborasi ya untuk menghasilkan suasana belajar bersama. Suasana belajar sama itu ya, seperti misalnya kita ngumpul bisa di ruang guru, mungkin bisa di tempat tertentu, lalu kita saling memberikan masukan-masukan yang baik yang bisa kita lakukan bersama-sama. Kita yakin kalau kita ini kompak, artinya tidak bisa saling menjatuhkan. Memang yang pribadi kita itu ada kelebihan dan ada kekurangan. Tidak semuanya sama. Ada yang agak pemarah dan sebagainya, ada yang sabar, ada yang mungkin biasa-biasa saja. Nah ini harus saling mengingatkan supaya nanti suasana belajar di sekolah kita ini benar-benar menarik dan menyenangkan bagi anak-anak. Lalu yang ketiga, ide besarnya adalah berorientasi pada hasil pembelajaran. Nah, di sini yang pertama adalah refleksi awal. Ini untuk kita ya. Refleksi awal ini nanti pada pertemuan yang akan datang, masing-masing kita menyampaikan sesuatu. Kita berkumpul ya, kemudian kita berikan kesempatan pada semua, bukan satu dua tetapi semua untuk menyampaikan. Jadi harus semuanya bisa memberikan pandangan-pandangan, wawasan-wawasan untuk sekolah kita ini. Kalau hanya secara umum satu dua, nanti yang lain dari awal sampai akhir hanya diam saja. Padahal orang tersebut di sini mempunyai pemikiran-pemikiran yang bagus, tetapi karena tidak berani menyampaikan, akhirnya pemikiran yang bagus itu tidak tersampaikan. Yang pertama adalah merefleksi diri. Saya ini seperti apa? Saya ini sebagai guru di dalam kelas itu bagaimana? Apakah saya sudah laksanakan tugas sebagai guru dengan baik? Sehingga membuat situasi yang merasa nyaman, merasa senang, merasa gembira anak-anak belajar. Lalu yang kedua berikutnya adalah perencanaan. Nah, setelah dari refleksi dari semua guru, kita membuat suatu rencana. Jadi dari gagasan si A apa, si B apa, si C apa, kita ambil yang bagus, kita rencanakan. Kita rencanakan bagaimana? Kita rencanakan di dalam kegiatan pembelajaran di jadi kita di sini tidak boleh egois. Kita harus saling membantu. Dan kalau kita yang merasa misalkan yang merasa belum mengerti lalu diberitahu oleh temannya, kita juga harus bisa menerima. Ya. Nah yang susah itu adalah untuk menerima, untuk menyadari dirinya sendiri itu ada kekurangan. Lalu dengan berbagai alibi, ya, justru kita akan berterima kasih pada teman-teman kita, mungkin dan juga kepada kita. Dan yang terpenting adalah kita jangan malu untuk bertanya kepada teman-teman kita. Yang penting kita tidak menilai satu persatu. Si A itu saling ini
B itu loh. Terus bangun suaranya menengah kelas misalnya, ya kita tidak boleh seperti itu. Nah kita awali untuk mencoba untuk terbuka, merefleksi diri, lalu nanti kita membuat rencana. Yang berikutnya adalah implementasi, itu adalah pelaksanaannya. Apa yang kita rencanakan ya harus dilaksanakan. Kebanyakan memang hal seperti ini adalah sulit dari kita untuk berubah, karena model-model guru lama itu lebih menyenangkan. Menyenangkan untuk siapa? Menyenangkan untuk guru. Akhirnya walaupun kita diberikan perhatian berkali-kali, berkali-kali itu kita akhirnya tidak berubah, masih menggunakan sistem yang lama. Tugas misalkan kumpulkan koreksi, gurunya hanya duduk di dalam atau duduk di kursi. Nah, mari kita akan bersama-sama tadi ya merefleksikan diri. Saya itu mengajar seperti ini. Nah nanti ya dari apa yang disampaikan oleh teman-teman itu coba kita analisa. Oh sebaiknya ya kalau kelas 1 itu ya harus begini, kelas 2 itu ya harus begini, kelas 3 itu harus begini dan seterusnya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang baik kita bersama-sama kita buat, kita laksanakan supaya nanti hasilnya itu untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Jadi dari refleksi, dari perencanaan, dari pelaksanaan itu dievaluasi. Bagaimana setelah kita melaksanakan ini dalam kegiatan 1 bulan, katakanlah kegiatan pembelajaran kita sudah perbarui dalam 2-3 bulan. Kalau ternyata hasilnya lebih bagus, ya berarti kita harus lebih meningkatkan supaya nanti hasil belajar siswa juga akan lebih bagus. Ya untuk berikutnya ya, peningkatan kapasitas penggerak komunitas belajar ini untuk guru-guru. 5 dimensi yang harus ada pada komunitas belajar dalam sekolah untuk memastikan PTK dapat menjalani perannya dengan optimal. Tadi sudah disampaikan peran optimal kita di kelas itu bagaimana. Apakah kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sebagai guru itu sudah total atau masih setengah-setengah? Nah kita yang tahu, karena ibu kepala sekolah belum tentu setiap hari akan tahu. Yang tahu diri kita sendiri ya. Kita perlu kejujuran untuk terbuka. Nah 5 dimensi ini yang pertama yaitu mengenai kepemimpinan bersama yang saling mendukung. Saya kira sudah semua ya. Lalu ada kondisi yang mendukung hubungan dengan struktur. Struktur itu kepanitiaan dalam kompel. Lalu berbagi praktik ya, tadi sudah hal-hal yang bagus yang bisa kita laksanakan, kita berbagi dengan teman-teman. Berikutnya adalah pembelajaran kolektif dan penerapannya. Pembelajaran kolektif di sekolah ini, kelas-kelas pasti merupakan pembelajaran kolektif yang sifatnya karena kelas kita ini adalah klasikal. Lalu nilai dan visi bersama. Dan nanti akan menentukan visi dan misi kita, khususnya
hanya untuk pembeli. Berikutnya adalah ruang kolaborasi. Ruang ini kita bisa memilih di ruang guru atau di ruang kelas. Sebenarnya ini dulu sudah ada semacam KKG, ya. KKG di kecamatan, tapi tidak semua kecamatan itu aktif dalam KKG. Dan dulu pada tahun berapa itu pernah yayasan sendiri itu mengadakan KKG, dan saat itu bertempat di SDK Karitas 1 di Tahunan. Kelas 3, kelas 4, kelas 4 itu juga hanya bersifat sementara. Dan 1 kali, 2 kali kemudian hilang. Ini untuk kita peningkatan kapasitas penggerak komunitas belajar. Saya kira nanti dibaca saja, saya menyampaikan intinya saja. Nah, aktivitas kelompok itu siapa? Ya kita semua. Kalau yang merah ini adalah ideal, yang biru ini adalah belum ideal. Nah, yang seperempat atau berapa ini adalah menuju ke ideal. Nah, dari kita ini jumlahnya misalkan 9 tambah 3, 12. 12 itu yang sudah ideal berapa? Misalkan baru 2, baru 3, yang lainnya masih belum, masih jauh. Nah, ini diperlukan ini tadi komunitas belajar bersama untuk menuju di yang memang berat mencapai itu. Tapi kalau kita mau berusaha, kita pasti bisa. Oke, berikutnya sudah sama dari tadi. Ini ada yang ingin berbagi hasil kerja dan juga ini ya, hal yang sangat penting untuk diterapkan di Kompel dalam sekolah ini untuk kita. Pertama, jadikan data hasil murid sebagai acuan PTK untuk meningkatkan kualitas pengajaran individu. Di setiap dalam waktu 1 bulan kita mengadakan asesmen atau penilaian. Ini merupakan data kita untuk mengetahui bagaimana atau sejauh mana kemampuan individu masing-masing peserta. Yang nomor 2 yaitu fokus utama dari topik yang didiskusikan di dalam Kompel adalah seputar murid. Di Kompel ini setiap kita bertemu yang dibahas ya hanya murid, tidak membahas yang lain, karena tujuannya memang untuk meningkatkan kualitas belajar murid. Ini adalah hindari opini kolektif dalam menilai murid. Maksudnya bagaimana? Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu. Hindari opini kolektif dalam menilai murid. Ayo, tidak apa-apa. Mungkin guru 1 sama guru 2, 3 itu sama-sama menilai yang sama karena tersebut. Ya. Jadi katakanlah muridnya namanya Budi. Budi ini oleh Bu Mei ini dinilai seperti ini. Misalkan ternyata selalu negatif. Bapak Bayu sebagai guru olahraga juga sama. Kemudian ada lagi guru agamanya juga sama. Nah, ini sebenarnya tidak boleh terjadi. Apalagi sampai Bu Mei ini beritahu itu loh. Ini. Bapak Bayu
budi itu ini. Ini adalah menjatuhkan semangat belajar. Mungkin yang sekarang kita berikan adalah ujian-ujian pada anak-anak yang kurang. Banyak yang bagus, pintar, tapi anak-anak yang lemah ini kurang ujian. Tapi kalau itu di dalam kan nggak sampai keluar ke anak kan nggak masalah. Apanya? Maksudnya opini tersebut tuh, karena kan sama seperti ekspresi awal tadi kan. Ya, memang sebaiknya tidak usah disampaikan di depan anak-anak. Tidak usah disampaikan si A ini begini, si B ini begini. Jangan sampai. Karena nanti akan semakin anak itu merasa Karena ini kan contoh saja ya terjadi. Ketika ini anak Adin tuh waktu awal-awal saya nggak tahu dia seperti apa. Tapi ketika saya mengetahui bahwa dia selalu kalau nggak masuk sekolah kalau ada penugasan atau apa itu berjalan orang tuanya. Dan ternyata sejak dari kelas 2 sudah seperti itu. Dan kelas 5 itu masih seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya kalau misalkan seperti ngobrol ini kan bukan kita harus menjustis memberi stempel anak seperti itu kan bisa tahu dari Nah. sebelumnya. bila terjadi hal-hal seperti itu, kelas 1, ini kelas 2, ya kita komunikasikan dengan orang tua. Komunikasi dengan orang tua, apa betul ini pekerjaan ini dikerjakan oleh orang tua. Kita harus pastikan. Yang kedua, ya memang kita harus juga memberikan pembelajaran kepada orang tua baik membantu supaya anaknya cepat. Tapi kan kita juga memberikan pengertian sebagai pendidik bahwa itu adalah bukan hal yang benar. Itu adalah malah meracuni siswa. Jadi sekali lagi peran serta kita, kemudian komunikasi kita dengan orang tua. Ya, kalau memang anak itu kita dengar sering bicara orang tua, kita undang saja orang tua untuk komunikasi dengan guru, dengarkan info dari ini apa betul. Karena kita sendiri juga tidak tahu apakah itu sudah benar-benar orang tua yang mengerjakan atau tidak. Jadi sekali lagi kita bersama-sama ya, membangun komunikasi yang baik dengan orang. Di kelas 6 itu ya memang ada beberapa anak yang istilahnya itu dalam kegiatan belajar di rumah itu banyak yang kadang saya bilang kemudian saya malas-malas dan dari penilaian sangat kurang. Ya kita berkomunikasi dengan orang tua karena zaman sekarang itu menggunakan komunikasi telepon juga tidak apa-apa, itu jauh lebih baik daripada kita mencurigai tetapi kita tidak tahu. Dengan kita terbuka dengan orang tua, saya kira orang tua juga memang ada satu dua orang tua yang kadang-kadang merasa akhirnya mengatur gurunya dan sebagainya. Yang penting kita membangun komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mendidik anak. Dan kita ditugaskan di sekolah untuk mendidik anak. Di rumah adalah orang tua, kita tidak bisa mengawasi apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan pada saat diberikan tugas. Jadi
Jadi intinya yaitu menghindari opini kolektif dalam menilai murid. Jadi kita jangan mengaruhi guru A, guru B untuk menilai murid. Ini pengetahuannya kurang dan dinilai sekian. Oh iya, saya juga langsung berikan nilai sekian saja. Ya. Karena anak-anak itu mempunyai kemampuan keterampilan yang berbeda-beda. Mungkin dalam hal pengetahuan kurang, tetapi dalam hal keterampilan yang lain dia menonjol. Sama seperti ini. Kira-kira data hasil belajar murid seperti yang bisa dijadikan acuan PTK. Dari data hasil nanti kelas 1, kelas 2 dan seterusnya ini kita sampaikan dalam pertemuan ngobrol-ngobrol yang akan datang. Jadi harapan kita akan tetap berlanjut. Nanti saya buatkan jadwal untuk pertemuan. Itu dilaksanakan setelah pulang sekolah. Nah, lanjut yaitu koreksi antar materi, ya, ini judulnya saja. Ya, peningkatan kapasitas belajar di sini adalah 3 ide besar, menekankan pada peningkatan kualitas hasil belajar sudah tadi ya. Maka tujuan satuan pendidikan memberikan kualitas belajar yang terbaik bisa terwujud. Lalu yang berikutnya, 3 ide besar juga mengajak PTK untuk rutin. Ini yang dicetak kali ini adalah rutinitas rutin beraktivitas di dalam komunitas belajar dengan siklus belajar yang berkelanjutan. Yang berikutnya, dalam aktivitas belajar bersama PTK diajak untuk terus menjawab pertanyaan kritis. Dalam kegiatan pembelajaran itu kita kadang-kadang sudah menilai anak bahwa tidak bisa, dan yang mereka dari kelas kecil pun kita berikan pertanyaan-pertanyaan kritis, mereka juga bisa. Jadi bukan hanya berdasarkan dari buku saja, tetapi kita mencoba pertanyaan-pertanyaan yang penjawabannya itu menggunakan logika. Kalau dari buku itu namanya hafalan. Ya. Nah, dengan kita memberikan pertanyaan biasanya di awal pembelajaran, pertanyaan memancing anak, ya, itu akan meningkatkan, ya, logika. Jadi bukan hanya hafalan terus. Nah, kebanyakan kita bukan hafalan. Kita juga boleh berikan pertanyaan dibuat buku, tapi mungkin tidak ikut di dalam asesmen atau dalam penilaian, tidak bisa diberikan. Ini hanya untuk apa? Membangkitkan, ya, anak-anak untuk menjawab pertanyaan kita berdasarkan logika dan berdasarkan hafalan. Berikutnya, melalui 5 dimensi harapan setiap PTK dapat menjalankan perannya secara optimal. Sekarang tadi 5 dimensi yang nanti kita harapannya itu mampu menjalankan peran kita sebagai pendidik dan sebagai guru, itu akan lebih baik meningkat. Yang pertama adalah aksi nyata. Kita akan menuju ke pembentukan di sini. Setelah memahami pentingnya komunitas belajar dalam sekolah, ya, ini kita nanti akan membuat program. Ada programnya, dari nanti dijilid dari satu buku, mulai dari SK, kepengurusan dan sebagainya, yang program
terdiri dari 3 jangka pendek 1 sampai 3 bulan, jangka menengah 3 sampai 6 bulan, jangka panjang 6 sampai 12 bulan. Jadi dalam 1 tahun itu nanti kita membuat 3 tujuan, 3 program. Dalam jangka 3 bulan ini kita akan melaksanakan apa? Lalu jangka menengah 6 bulan, dari 3 sampai 6 bulan ini kita akan melakukan apa? Ini kita susun bersama nantinya. Dan dalam jangka panjang sampai 6 sampai 12 tahun ini, 12 bulan ini kita akan melakukan apa? Ini adalah contoh saja ya, lembar untuk aksi nyata. Nanti kita susun bersama-sama. Selesai. Dan ini mungkin bisa dilanjutkan dengan test briefing. Saya lanjutkan materi yang berikutnya. Oke, masih semangat ya Bapak Ibu ya? Tidak boleh ngantuk ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, coba kita untuk sedikit merefresh ya, biar tidak lemas, tidak ngantuk. Ya, saya lihat dari tadi banyak yang nguap. Iya, banyak yang nguap ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk lanjut ice breaking, mungkin saya bantu saja ya. Ada yang sudah bisa berhitung? Bisa berhitung ya? Oke, tapi berhitungnya pada pagi hari ini harus berbeda. Coba tangannya, minta tolong tangan kanan jari telunjuk diangkat. Oke, 1, 2, 3. Sekarang saya ubah, 3-nya seperti metal. 3. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Sekarang 4. Sekarang saya ubah, yang ditekuk adalah kelingking. Bisa nggak? Yang ditekuk adalah kelingking. Sekarang 5. Bisa ya? Bisa? Oke, kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Oke, sekarang sambil bernyanyi. Oke, bisa lah Bapak Ibu ya? Masih ingat lagu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa ya? Sambil berdiri ya, sambil berdiri biar lebih semangat. Nanti yang salah saya minta untuk bernyanyi di depan ya. Oke, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Bisa ya? Lebih cepat lagi. Keluarkan. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Oke. Baik. Bisa duduk kembali Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Linda. Ya. Ini kan tidak cuma ulang tadi 1, 2, 3 ya. Nah ini juga sangat bagus diberikan pada anak-anak. Untuk apa? Untuk melatih otak kiri, otak kanan.
keseimbangan dalam otak kita. Sulit ya sendiri, sulit. Apalagi lebih ke nah, ini kalau di praktis semuanya nanti guru-guru semua praktis senang anak-anaknya. Jadi ketika mereka jenuh dalam belajar, baca begini. Saya lihat di YouTube itu guru-guru itu terutama yang kreatif saya sering lihat. Hanya saya mau melakukan itu mah. Iya kan? Iya kan? Apalagi kelas besar. Padahal seharusnya itu semua kelas, bukan hanya kelas kecil, kelas besar itu akan mengalami pada titik jenuh pada saat pembelajaran, apalagi siang hari. Kan di ini ada setel ya, keras, anak suruh melakukan gerakan apa saja itu akan menyenangkan. Ya, akan kita coba nanti kalau belajar ini. Apalagi kelas kecil-kecil pasti senang. Yang penting itu adalah anak-anak kita buat senang, kita buat nyaman. Nanti dengan sendirinya kegiatan pembelajaran dan sebagainya itu akan menunjukkan semangat bagi anak. Nah, sekarang kita kembali pada tingkatan-tingkatan rombel kita. Kegiatan yang pertama itu adalah namanya forming, ya. Lalu storming, lalu yang ketiga norming, yang keempat performing. Ajur nih. Kita bacanya ajur nih. Ini betul soalnya ajur. Pak Iwan apa Pak Iwan? Namanya Pak. Ini bacanya apa? Ajur. Ya? Journey. Journey. Iya, journey. Journey. Jadi iya. Journey. Jangan dibaca ajur nih. Jadi tingkatannya ada ini pada tahap awal yang saya sampaikan pada saat di sana. Di kaitannya apa? Warning. Ini artinya fase ini terjadi pada awal pembentukan kelompok. Nah, kita ini masih membentuk individu dalam kelompok biasanya bertemu untuk pertama kalinya. Pada fase ini anggota kelompok mencoba untuk mengenal satu sama lain dan memahami tujuan kelompok. Ada kecenderungan untuk menghindari konflik dan mencari persetujuan. Fase forming seringkali diwarnai oleh sikap yang sopan dan formal. Di sini kita saling mengenal pribadi, ya, tapi belum sepenuhnya. Dari mana? Ya, dari pada saat kita bertemu, baik itu di dalam pertemuan yang formal, dalam rapat-rapat, secara pribadi. Oh, pribadinya katanya itu seperti ini. Tapi kita mungkin juga akan tahu bagaimana pribadi yang lain kita belum tahu. Akan kita sampaikan ini tentu saja nanti yang ada hubungannya dengan kegiatan pembelajaran yang maju ke arah sana. Semua kita sudah saling mengenal, ada yang tidak mengenal. Pada awalnya itu kita masih mencoba mengenal satu sama lain. Tujuannya itu apa nanti komunitas belajar di sekolah kita ini tujuannya apa? Sikap sopan itu artinya kita berbicara secara formal, situasi diam, lalu menggunakan bahasa-bahasa yang formal. Yang berikutnya indikator tahapan forming, yaitu anggota kelompok
cenderung berperilaku sopan. Yang ketiga, membangun hubungan dengan orang lain di dalam kelompok secara pribadi. Ya, menghindari kontroversi. Nah, di sini kadang-kadang ada ya di antara kita itu daripada ribut-ribut menengahi. Ya Pak ya. Nah, kita tidak berani kontroversi dengan teman. Tapi ya kontroversi itu ada dasarnya, jangan hanya asal kontroversi. Kalau pendapatnya bagus, dan itu mungkin sangat terbukti ya, dalam kegiatan belajar bagus, ya tidak masalah. Kemudian kelompok-kelompok kecil dapat terbentuk ya di komunitas belajar sekolah kita. Anggota kelompok butuh merasa aman dan diterima di dalam kelompok. Siapa mungkin di antara teman-teman yang merasa tidak diterima? Ada? Enggak? Yang merasa tidak diterima? Ayo banyak yang menerima semua. Ya kita saling menerima. Ada yang baru pun kita terima dengan lapang dada, kita bantu, ya kita berikan mungkin pencerahan. Ya, saya lihat sudah ada yang seperti itu. Selama itu hal yang positif, saya kira tidak masalah. Ya, itu lebih baik karena ya jujur ya, Bupal kemudian nantinya Pak Heri ini kan dalam hal kegiatan pembelajaran masih belum berpengalaman. Bupal pernah mengajar ya itu hanya sebentar dan tidak sepenuhnya memegang kelas dari pagi sampai siang, hanya mengajar satu jam pelajaran. Apalagi ya Pak Ferry ini juga masih sangat-sangat muda sekali. Ini perlu bimbingan dari teman-teman semua untuk menuju ke sana, mengingatkan, namun juga kalau ada sesuatu yang kurang dibantu. Yang berikutnya adalah upaya menentukan tugas atau proses dalam pengambilan keputusan. Keputusan ini pengambilan keputusan dari sana. Kemudian diskusi membicarakan hal-hal di luar tugas untuk membangun kedekatan. Nah, diskusi ya tentu saja hubungannya dengan kegiatan pembelajaran, bukan diskusi nanti nonton film dan sebagainya. Diskusi yang berhubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Ini nanti dibaca saja ya, kalau tadi satu mengelola hendak kita tidak bisa menggantikan kehendak orang lain untuk ikut dalam aktif organisasi dan komunitas. Tetapi kalau dalam kelompok ini ya mau tidak mau kita harus kumpul. Melanjutkan memahami situasi kontekstual. Kemarin juga tidak dijelaskan, hanya dibaca saja. Karena waktunya terbatas. Ini semua adalah untuk kita. Lalu tahap berikutnya adalah tahap storming. Storming, Pak Iwan. Jadi tadi yang pertama adalah pembukaan, storming, lalu yang kedua adalah storming. Fase storming terjadi ketika anggota kelompok mulai merasa nyaman satu sama lain dan mulai mengekspresikan opini dan pandangan mereka. Jadi ketika kita sudah semuanya tidak ada kendala, ya, lalu itu dengan guru A, guru B, guru C, itu mulai berani sedikit memunculkan suatu gagasan atau ide. Tetapi
Tetapi selama ini yang saya amati ini ya belum semuanya. Nanti ada yang dari awal sampai akhir itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Karena apa? Mungkin ada beberapa yang lain itu menonjol, lalu waktunya habis. Nah, nanti harapan kita adalah semua itu mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan ide-ide, menyampaikan pikiran. Nah, kita kan harus dulu kan berani ngomong di depan itu. Nah, di antara kita juga harus mempunyai keberanian supaya apa yang dimiliki dan untuk melakukan sesuatu hal yang baik itu tidak hanya dimiliki untuk kita sendiri, tetapi juga untuk ditularkan ke teman-temannya. Untuk dilaksanakan nanti pada kegiatan-kegiatan berikutnya. Pada masa ini anggota kelompok seringkali memiliki perbedaan pendapat, munculnya konflik. Ya memang masih ada. Tapi penyelesaiannya dengan secara baik, tidak hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi juga berdasarkan tujuan yang akan kita capai dalam pembel komunitas belajar ini apa. Ini indikatornya, ya. Kira nanti bisa dibaca. Dan lanjut ke tahapan berikutnya adalah fakta seputar konflik. Konflik merupakan hal wajar terjadi dalam kehidupan. Semua orang pasti mengalami konflik. Ada yang tidak mengalami konflik? Katarina, ada konflik apa tidak? Tidak ada. Selama kita masih hidup pasti akan ada konflik. Konflik itu dengan siapapun pasti ada. Konflik setidaknya memiliki beberapa unsur, yaitu pihak berkonflik, adanya perbedaan tujuan, lalu cara opini dan lain-lain, dan seterusnya. Nah, di sini ada dua hasil konflik, yaitu bersifat destruktif, menghancurkan. Ini kita ambil yang intinya. Yang kedua adalah sifatnya adalah konstruktif, membangun. Harapan kita nanti ya, kalau pernah ada konflik itu konflik yang ini ya, yang membangun, jangan yang menghancurkan. Apalagi dalam pribadi-pribadi kita ini sifatnya itu didasari rasa suka dan tidak suka. Sudah ya. Oh iya lah, aku gak senang ya kan, nanti suatu saat akan saya dengan cara ini. Nah itu lebih baik konflik-konflik yang pribadi itu sementara ditinggalkan. Ya kita satu arah satu tujuan. Kita akan mengawali bapak yang baru. Nah, mungkin sebelumnya ada konflik dengan si A, si B dan seterusnya. Itu pasti ada. Nanti harapannya kita bisa berubah untuk memilih konflik yang konstruktif, yang membangun, memberikan semangat bagi teman-teman kita. Yang berikutnya adalah fakta seputar konflik. Kebanyakan orang alergi dengan konflik, padahal konflik bisa membuat orang menjadi lebih dewasa serta bijaksana berdasarkan dia mampu memahami dan bisa menghadapinya dengan baik. Itu tadi yang pernah saya sampaikan tadi, biasanya orang itu ada yang tidak mau daripada rame-rame bisa menengahi, dan masih harus ngomong gitu. Kalau aku ngomong ini, kalau aku ngomong ini, ya sebelumnya sudah
Ya kita tidak menghitung AB dan sebagainya, tapi kita secara umum yang kita lihat di bukan hanya di sini tapi juga di tempat lain. Nah, kalau seandainya itu terjadi, kita juga berusaha untuk mengurangi hal-hal yang seperti itu. Kita tidak perlu merasa takut dengan temannya, takut sama mati, jangan ngomong, tidak usah takut. Kemudian jika kita menghadapi konflik dengan tidak efektif, maka konflik bisa secara cepat berkembang. Jadi dan seterusnya nanti dibaca saja ya. Berikutnya unsur-unsur konflik tujuannya yang dicapai. Lalu adanya pihak yang berseteru. Ya tidak kita hindari, memang pasti kadang-kadang itu suatu saat ada masalah pribadi yang bisa mengganggu hubungan kita dengan teman. Ini nanti dibaca-baca saja, dijelaskan semua sampai siang. Dulu itu dari saya jam 9 sampai jam 3 sore. Tak kira sampai jam 2 ternyata sampai jam 3 sore. Nah, ini nanti kalau kita bisa bersinergi dengan baik ya, pasti kita yakin bahwa jumlah kita itu pasti akan meningkat. Sekali lagi adalah kunci dari keberhasilan kita adalah dari informasi, dari anak, dari orang tua. Jadi saya kira ini saja yang perlu saya sampaikan. Oh ini masih ada ya. Norming fase yang ketiga. Jadi yang ketiga ini terjadi ketika anggota kelompok mulai menyelesaikan konflik. Konflik, tapi konflik ya berhubungan dengan kegiatan belajar, kegiatan apa? Belajar di dalam kelas. Kalau konflik pribadi belajar dibahas di dalam mobil, diselesaikan secara pribadi. Ini indikator-indikator nanti dibaca saja. Dan berikutnya ini memilih konflik. Seorang anggota komunitas belajar harus mampu menganalisis latar belakang konflik yang terjadi di komunitasnya. Kita tidak terjadi. Leadership, kompeten, managing konflik, seorang penggerak. Berarti yang kita semua belajar harus memiliki kemampuan menghadapi konflik. Kemudian tahap yang keempat yaitu performing. Saat dimana kelompok benar-benar terbentuk dan mulai bekerja secara efektif pada fase ini, anggota kelompok telah memiliki hubungan yang baik satu sama lain dan bekerja sama mencapai tujuan. Jadi pada tahapan ini ya, kita sudah memiliki hubungan yang baik, sudah satu arah, satu tujuan, tidak lagi berkonflik. Untuk mencapai tujuannya apa ya? Kita meningkatkan kualitas belajar, indikator dan sebagainya. Yang kelima ya, di sini adalah pada kita dalam setelah menyelesaikan tugas yang diberikan dan siap untuk membubarkan diri.
akhir pada akhir tahun mungkin nanti sebelum untuk tahun yang lain. Karena biasanya di sekolah itu kan satu programnya hanya selama 1 tahun. Jika soal referensi dan sebagainya nanti bisa dibaca. Tadi sudah ya, ruangnya adalah bisa di ruang guru, bisa di tempat lain. Saya kira sampai di sini dulu ya, untuk apa penyampaian yaitu mengenai pembentukan komunitas belajar. Apa yang saya dapatkan di sini materinya cukup banyak. Nanti kalau saya sampaikan semua dan hanya mengulang-ulang waktunya cukup panjang. Jadi bisa ya. Nanti ya, ini materinya nanti semua diberikan ke Bapak Ibu supaya nanti bisa dibaca. Tapi lebih baik ya kita bahas bersama. Kalau membaca sendiri itu biasanya jarang. Kita sendiri ya kadang-kadang seperti itu. Jadi nanti kita berencana yang pertama untuk kepengurusan. Susunannya bagaimana, ketuanya siapa, jelas ada penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, yang lain anggota. Dan yang pertama dibuatkan SK dulu terhadap ketua pondok. Ketua pondoknya adalah Ibu Masda ya, di sekolah ini. Nanti untuk selanjutnya pertemuan selanjutnya bisa ditentukan, bisa dijadwalkan saja. Kita buat di sini jadwalnya kapan jam berapa. Lalu visi-misi. Nah, nanti rencananya untuk berikutnya kita membahas visi-misi ya. Sudah saya sampaikan pengurangan kita bahas bersama. Jadi kalau kita buatnya bareng-bareng itu biasanya tidak efektif lama. Kita buat rancangannya dulu, nanti kita tinggal menambah atau mengurangi. Oke, baik Bapak Ibu, Wahyu dan teman-teman semuanya, saya kira cukup sekian ya untuk penyampaian tentang pembentukan Ombrel ya, dan bagaimana atau apa saja hal-hal yang menyangkut tentang komunitas belajar di sekolah kita ini. Kita akan bersama-sama menindaklanjuti dan ini nanti akan kita laksanakan berkelanjutan. Baik itu ada kepala sekolah atau tidak, nanti ketua pondoknya bisa berinisiatif untuk melaksanakan. Jadi tidak usah nunggu, misalkan pas kepala sekolahnya pergi lalu tidak jadi. Yang penting kita punya niat dulu, punya niat untuk berusaha itu. Yang kedua, kita punya niat untuk merubah paradigma bahasanya, paradigma dalam kita mengajar di kelas. Kita berusaha memberikan yang terbaik dengan metode pembelajaran yang variatif, sehingga nanti kita minimalkan untuk penilaian negatif dari orang. Kita berusaha, tetapi kalau kita berusaha masih ada, yaitu hal yang wajar, normal. Tidak mungkin tidak akan ada konflik dan sebagainya dari orang. Oke, saya kira cukup sekian. Terima kasih. Selamat siang.
kepada Bapak Petrus Sumardianto. Mungkin saya bisa mengambil kesimpulan untuk tujuan kita melaksanakan diseminasi Kombel pada pagi hari ini ya. Yang pertama untuk meningkatkan kompetensi PTK, yang kedua untuk membangun budaya belajar bersama dan berkelanjutan, yang ketiga menerapkan hasil belajar dalam komunitas dalam pekerjaan kita sehari-hari. Baik, untuk informasi Kombel yang berikutnya mungkin kita akan bisa bertemu kembali di hari berikutnya. Baik, untuk kegiatan kita pada pagi hari ini cukup sampai sini. Mungkin bisa dibantu Pak Aris untuk menutup acara pada pagi hari ini. Baik, saya ajak Bapak Ibu untuk berdiri, kita berdoa. Selanjutnya kita akan melakukan penutupnya. Mari kita siapkan kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus, terima kasih karena Engkau menyertai kami dalam pertemuan ini. Kiranya apa yang telah kami dengar boleh kami cermati, boleh kami refleksi, lalu kemudian kami tuangkan bersama anak kami, sehingga mereka menjadi anak yang baik, bertumbuh dalam kebaikan, dan akhirnya mereka boleh mengatakan hal-hal baik dalam kehidupan mereka setiap hari. Amin ya Tuhan. Terima kasih untuk semua hal yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau menyertai kami dalam setiap kegiatan-kegiatan kami selanjutnya. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti dalam sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama